Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di History of Flat Earth and Globe Earth with Evidence Part 3. Melanjutkan episode sebelumnya. Terus gimana sejarahnya bumi bulat? Bukannya itu juga muncul berdasarkan pengamatan fakta yang ada? Buktinya bumi bola adalah model yang digunakan ilmuwan sampai dengan sekarang. Well, dengan bangga saya mempersembahkan teman-temanku sekalian bahwasannya konsep heliosentrik atau bumi bola merupakan konsep yang dibangun atas dasar mitos. Yap, benar. Atas dasar mitos. Jadi gagasan bumi berputar mengelilingi matahari itu diusulkan sejak abad ke-6 atau ada yang bilang juga abad ke-3 oleh Aristarchus yang dipengaruhi oleh konsep yang dikemukakan oleh Philolaus. Philolaus sendiri adalah penganut agama Pitagoras. Nah, apa tuh agama Pitagoras? Ya. Jadi Pitagoras itu adalah agama yang dibangun oleh Pitagoras sendiri yang di awal abad 6 sebelum Masehi. Jadi kepercayaan filsafat Pitagoras ya atau agama filsafat dan matematika yang dianut oleh Pitagoras sendiri dan para pengikutnya. Jadi Philolaus sendiri merupakan penerus dari Pitagoras ya, di mana kepercayaan akan api pusat. Api pusat adalah pusat alam semesta. Jadi heliosentrik itu mengatakan, karena api adalah pusat alam semesta, maka bumi harus mengelilingi api karena api itu pusat alam semesta. Lah, landasannya apa? Nah, karena ini landasan yang ngawur, sehingga di Eropa abad pertengahan, model heliosentrik Aristarchus ini tidak menarik banyak perhatian. Dan di sini kita tahu kalau konsep ini bukan dari pengamatan, tapi lebih kepada kepercayaan bahwa api pusat adalah pusat alam semesta. Apa itu agama Pitagoras? Ya, agama Pitagoras itu dibangun di abad ke-6. Ya, dia punya 3 tradisi utama. Pertama namanya tradisi akusmatikoi. Percaya bahwasanya manusia harus bertindak dengan cara yang tepat. Matematika matikoi. Matematika mengukur atas dasar agama Pitagoras. Artinya agama ini selalu mendasarkan atas dasar pembelajaran. Terus dia punya ritual. Jadi agama Pitagoras ini adalah tradisi filosofis dan juga praktek keagamaan. Ya. Komunitas agama mereka mengandalkan ajaran lisan dan menyembah Apollo-Pitian, dewa oracle dari Delphic Oracle. Jadi Pitagoras itu mempercayai bahwasanya api pusat adalah pusat alam semesta. Apa itu api pusat? Api pusat didefinisikan sebagai pusat paling tengah alam semesta dalam sistem astronomi Pitagoras, di mana dikatakan api pusat ini adalah menara pengawal Zeus. Jadi Zeus itu mengawal di pusat api alam semesta, atau the central fire. Yang ya sekali lagi teman-teman bisa baca sendirilah api pusat di Wikipedia itu dalam sistem kepercayaan Pitagoras ya. Jadi menggambarkan bahwasanya api itu adalah pusat alam semesta, sehingga dirumuskanlah model heliosentrik. Dan heliosentrik itu bukan atas dasar pengamatan, atas dasar kepercayaan kepada berhala-berhala. Tidak ada saintifik sama sekali, saudara-saudara. Jadi teori bumi datar itu sebenarnya masih diterima sejak awal zaman perunggu ya 3300 BCE sampai 1500, bahkan sampai 1900-an. Sampai tahun 1900 orang itu masih percaya bumi datar gitu. Walaupun di tahun 1500 itu dipopulerkan lagi oleh Kopernikus. Nah, Kopernikus ini itu membawa kembali ajarannya si Pitagoras. Ya, ajaran pagan. Jadi orang yang percaya bumi bulat itu ya pagan. Hal ini dibuktikan oleh beberapa terbitan buku yang diterbitkan oleh cendekiawan pada itu. Bahkan pada tahun 1800 sampai 900-an orang itu masih menganggap bumi datar. Contoh Zentetic Astronomy, Earth is not globe. Earth is not a globe. Ya. Pada tahun 1865. Atau misalnya Zentetic Cosmology 1899. Terra Firma, The Earth is not a planet. Proof from Scripture, Reason and Fact 1900. Dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cek sendirilah. Jadi bumi bulat tidak diterima dikarenakan model bumi datar itu masih relevan. Jadi para saintis di sini nggak ngasal ngomong bumi itu datar, karena bumi datar itu masih relevan dan applicable. Contohnya adalah, tahukah kalian kalau peta bumi datar merupakan peta paling akurat di dunia? Bahkan pada tahun 1800-an itu ada namanya Gleason Map, the new standard map of the world, scientifically and precisely accurate as it is. Gitu. Jadi peta Gleason Map itu digunakan sebagai peta penerbangan, standar penerbangan. Ini contoh peta Gleason Map. Ini dikatakan scientifically and practically correct as it is. Jaraknya sesuai, ya. Dari sini ke sini sesuai, dari sini ke sini sesuai. Ini dipakai kemana-mana. Great Circle Airways. Any straight line on this North Polar geometric map is true. Is a true. Benar. Perhitungannya benar, dipakai di penerbangan.
New Correct Map of the Flat Surface Stationary Earth. Ini 1920-an. Sama mengatakan bahwasanya kutub utara itu pusat, timur dan barat itu adalah gerakan melingkar gitu. Dan kutub selatan itu adalah tembok. The South Circle, tembok es kutub selatan. Kalau di Gleason Map juga sama, tembok es kutub selatan. Ya. Atau misalnya di peta ini mengatakan teras Antarcticus, Antartik, teras artinya lahan Antartika, ya membentuk cincin, ya, tembok kutub selatan. Di sini juga kita bisa melihat Hitler pakai peta bumi datar. Di sini juga kita bisa lihat ruangan Presiden John F. Kennedy menggunakan peta bumi datar. Karena memang peta bumi datar itu peta yang akurat, secara jarak akurat. Kalau misalnya dibuat bola malah nggak jadi akurat gitu. Contoh misalnya, perjalanan dari Johannesburg di Afrika ke Australia itu kalau berdasarkan peta bumi bulat harusnya 11 jam dari sini ke sini. Namun rute penerbangan yang sebenarnya terjadi adalah dari Johannesburg, Afrika ke Dubai dulu baru ke Australia, atau dari Johannesburg, Afrika ke Hong Kong dulu baru ke Australia. Dan ini memakan waktu 18 jam lebih. Tapi kalau kita lihat peta bumi datar, sesuai, Pak. Atau misalnya penerbangan dari San Diego, Chili ke Johannesburg, South Africa. Harusnya perjalanan 12 jam. Tapi realitanya, dari San Diego, Chili itu ke Senegal dulu, baru ke Johannesburg, Afrika. Dan rute perjalanannya 19 jam. Kalau kita lihat dari peta bumi datar, sesuai, garis lurus. Atau misalnya, dari Sydney, Australia ke San Diego, Chili. Harusnya perjalanan 15 jam. Tapi rute yang ditempuh dari Sydney, Australia ke Los Angeles dulu, ini udah ke belahan bumi lain. Baru ke belahan bumi lain lagi di San Diego, Chili. Dan perjalanannya 27 jam. Tapi kalau peta bumi datar, sesuai. Perjalanan dari Argentina ke India, itu juga melalui ke Amsterdam dulu. Kenapa nggak lewat sini? Kalau kita lihat pada peta bumi datar, ini sesuai. Atau misalnya dari Auckland ke Lima Peru. Kenapa nggak langsung lewat sini aja? Pada kenyataan dia harus ke Los Angeles dulu, baru ke Lima Peru gitu. Tapi kalau kita lihat di peta bumi datar, sesuai. Atau bahkan pendaratan darurat dari Chicago ke Doha, perjalanan tiba-tiba ada yang mau melahirkan. Emergency landing. Harusnya paling nggak ke sini kan? Ke sini, ke Turki, ke Irak. Tapi malah kemana? Ke Moskow. Jauh lagi. Tapi peta bumi datar, sesuai. Moskow itu jalur yang dilewatin. Atau misalnya perjalanan dari New York ke Hawaii, tiba-tiba ada orang mau lahiran, emergency landing. Turun kemana? Oh, harusnya di dekat-dekat sini. Malah ke Seattle. Kalau kita lihat peta bumi datar, Seattle memang sejajar, sesuai. Dari London ke Islamabad, Pakistan. Emergency landingnya di mana? Di Moskow. Kenapa nggak ke Ukraina, Turkmenistan misalnya? Kalau kita lihat peta bumi datar, sesuai. Dari Beijing ke Dallas, mendaratnya di Calgary. Emergency landing. Kalau kita lihat, sesuai juga. Orang perjalanan naik pesawat timur ke barat itu sudah ribuan kali, tapi dari selatan ke kutub utara itu belum pernah ada. Jadi yang membedakan kita dengan bumi datar dengan bumi bola itu terletak di kutub selatan. Kalau bumi bola kutub selatannya itu dibuat kecil, dibuat benua, yang padahal dia merupakan lingkaran kutub selatan. Sehingga peta bumi bola itu tidak akurat. Beda dengan peta bumi datar. Peta bumi datar memang seperti ini bentuk bumi itu. Dan ada lahan rahasia, lahan tersembunyi setelah kita melewati kutub selatan. Bumi bola bilang, oh tapi kan ada percobaan Aristoteles yang membuktikan bumi itu bulat. Oh maksudnya yang ini, mengukur sudut sinar matahari terhadap kayu yang disejajarkan dan menghasilkan bayangan kayu yang berbeda panjangnya. Ya, dan mengatakan bumi ini bulat. Pada mobil bumi datar ini juga bisa diterapkan karena matahari bersifat lokal. Jadi percobaan Aristoteles ini ya sama aja, tidak membuktikan bumi apapun. Aristoteles' stick and shadow does not prove anything at all. Sampai di sini kita tahu kalau model heliosentrik tidak memiliki landasan ilmiah. Mereka hanya menggunakan analogi matematika dan kepercayaan paganisme mempertahankan model heliosentrik. Oh, karena matahari itu bulat, jadi bumi juga harus bulat. Oh, karena api itu pusat alam semesta, jadi bumi harus mengelilingi matahari. Itu kepercayaan bumi bola. Oh, bumi bola bilang, oh ini senjata terakhir saya. NASA kan sudah membuktikan kalau bumi itu bulat. Itu gimana? Bahkan ada siaran live-nya. Bahkan NASA sudah ke Mars, NASA sudah ke bulan. Itu gimana? Oke, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya.